Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra dengan NPM 231001067 dari kelas 5A reguler Banjarmasin Pagi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 2 dari dosen Muhammad Edi Rusadi, yang mana ini merupakan tugas OTS saya. Sebelum memasuki kode, saya akan membacakan bentuk OTS. Jadi, bentuk OTS adalah pembuatan sebuah aplikasi GUI sederhana. Spesifikasi aplikasi: yang pertama, dalam pembuatan aplikasinya harus menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, gunakan berbagai komponen GUI seperti JFrame, JPanel, JText Area, JList, JButton, dan lain-lain. Aplikasi harus memiliki kemampuan untuk menambah, mengubah, dan menghapus entry. Dan yang terakhir, pastikan aplikasi Anda memiliki desain yang menarik dan user friendly. Anda diberikan kebebasan penuh dalam mendesain dan mengembangkan aplikasi selama memenuhi spesifikasi di atas. Aplikasi dapat dipilih salah satu dari daftar di bawah. Yang pertama ada aplikasi agenda pribadi, yang kedua aplikasi buku alamat, yang ketiga aplikasi keuangan pribadi, yang keempat aplikasi inventaris barang, yang kelima aplikasi catatan harian, dan yang keenam aplikasi resep makanan. Jangan lupa untuk menyertakan dokumentasi atau komentar dalam kode Anda. Anda diperbolehkan untuk menggunakan library eksternal atau framework tambahan jika diperlukan. Dan kebetulan saya memakai aplikasi inventaris barang. Selanjutnya kita masuk ke bagian teknis pelaksanaan OTS. Jadi materi OTS di sini terdapat konsep PBO yang mana isinya class, object, method, dan atribut. Yang kedua karakteristik PBO yang mana isinya abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. Dasar GUI, top level container, intermediate container, atau make component. Untuk mekanisme penilaian, fungsional aplikasi 20%, desain dan UX 20%, penerapan konsep OOP 15%, kreativitas dan inovasi fitur 15%, dokumentasi kode 10%, jadi jumlahnya 80%. Untuk memaksimalkan nilai, terdapat tantangan yang mana isinya 20 poin. Dan isi tantangan tersebut yaitu tambahkan fitur untuk mengimpor dan mengekspor data ke dalam format file tertentu. Misalnya ada TXT, PDF, XLS, atau JSON. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi NetBeans. Dan kebetulan untuk package-nya saya beri nama inventaris barang _OTS. Jadi di dalam package inventaris barang _OTS ini saya buat ada 4 package lagi. Yang pertama package main yang berisikan class app Java. Yang kedua package model yang berisikan class barang Java. Yang ketiga package service yang berisikan class barang service Java. Yang keempat package view yang berisikan class form inventaris Java. Oke, kita masuk ke bagian app Java terlebih dahulu. Jadi di bagian package main ini menunjukkan bahwa file app Java berada di dalam package yang bernama main, dan di bawahnya terdapat import view form inventaris. Jadi baris ini digunakan untuk mengimpor kelas form inventaris dari package view yang bagian ini. Kelas tersebut diperlukan karena app Java akan menampilkan form inventaris saat program dijalankan, dan di bawahnya di sini terdapat komentar atau header. Nah, jadi isi dari komentar merupakan penjelasan tujuan aplikasi, bagian yang berisikan fitur-fitur aplikasi dan identitas pembuat. Selanjutnya kita masuk ke bagian public class app. Ini merupakan deklarasi kelas app. Ini merupakan yang menjadi entry point atau pintu utama masuk bagi aplikasi inventaris. Selanjutnya di sini terdapat header lagi, dan di bawahnya terdapat method. Nah, public static void main string args. Inilah metode utama atau entry point aplikasi Java. Ketika program dijalankan, Java akan selalu memulai dari metode ini. Di bawahnya terdapat Java awt event invoke letter. Jadi bagian ini sangat penting
Bagian ini sangat penting untuk aplikasi GUI berbasis Swing. Invoke letter memastikan bahwa GUI dijalankan di thread khusus Swing Event Dispatch Thread. Ini menjaga aplikasi tetap aman dan tidak terjadi crash. Dan selanjutnya di sini saya membuat objek from inventaris. Di baris ini, objek inilah yang akan menampilkan tampilan utama aplikasi inventaris. Selanjutnya untuk menampilkan form ke layar, saya menggunakan kode ini, form set visible true. Jadi baris ini membuat form muncul ke layar. Tanpa baris ini GUI tidak akan tampil. Selanjutnya di bagian sini merupakan pesan pembuka agar user tahu aplikasi siap digunakan. Jadi bagian ini mencetak pesan ke konsol sebagai sambutan bahwa aplikasi sudah berhasil dijalankan. Pesan ini membantu pengguna mengetahui bahwa program siap dipakai. Dan contohnya seperti ini, kita jalankan. Nah, yang bagian ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian barang Japa. Di bagian barang Japa ini terdapat package model, dan seperti yang sebelumnya, baris ini menunjukkan bahwa kelas barang Japa berada di dalam package model. Selanjutnya di sini terdapat komentar header seperti sebelumnya juga. Ini merupakan dokumentasi bagian yang menjelaskan tujuan kelas barang, yaitu sebagai model data untuk aplikasi inventaris. Komentar ini juga berisi identitas pembuat, yaitu saya, dan deskripsi singkat mengenai fungsi kelas. Dan di sini merupakan deklarasi kelas seperti yang sebelumnya. Selanjutnya di sini terdapat atribut. Baris-baris ini mendefinisikan 4 atribut barang, yaitu kode, nama, jumlah, dan harga. Semua atribut saya set sebagai private, artinya hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter. Ini adalah konsep encapsulation dalam OOP. Selanjutnya konstruktur barang di bagian ini. Jadi konstruktor ini digunakan saat membuat objek barang baru. 4 parameter yang diterima langsung diberikan pada atribut kelas menggunakan keyword this. This ini digunakan untuk membedakan antara variabel kelas dan parameter. Dan di sini terdapat getter dan setter. Yang pertama di sini terdapat getter kode. Jadi metode ini digunakan untuk mengambil nilai kode barang. Dan selanjutnya di sini terdapat setter kode. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai kode barang. Selanjutnya ada getter nama yang fungsinya untuk mengembalikan nama barang. Dan selanjutnya ada setter nama yang berfungsi untuk mengatur atau mengubah nama barang. Dan selanjutnya ada getter jumlah yang fungsinya untuk mengembalikan jumlah stok barang. Dan selanjutnya ada setter jumlah. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai jumlah stok barang. Dan yang selanjutnya ada getter harga, yaitu digunakan untuk mengambil harga barang. Dan yang terakhir ada setter harga, yang mana ini digunakan untuk mengubah harga barang. Selanjutnya kita masuk ke bagian barang service Japa. Dan seperti yang sebelumnya lagi, di sini terdapat package service, yang mana ini menunjukkan bahwa kelas barang service berada di dalam package service. Selanjutnya saya impor library. Jadi baris ini mengimpor library Japa util yang diperlukan untuk menggunakan list dan array list. Lalu mengimpor kelas barang dari package model karena service ini bekerja langsung dengan objek barang. Selanjutnya di bawah ini terdapat komentar atau header yang sama seperti sebelumnya, yang berisikan penjelasan tujuan dari kelas barang service. Kelas ini berfungsi sebagai service layer, yaitu penghubung antara GUI dan model di sini. Di sini juga dijelaskan bahwa kelas ini menyediakan fungsi CROD atau tambah, ubah, hapus, dan ambil data.
Selanjutnya di sini terdapat deklarasi kelas yang bernama barang service. Dan di bawahnya terdapat private list barang, daftar barang, sama dengan new array list. Jadi baris ini membuat sebuah list yang bernama daftar barang. List ini digunakan untuk menyimpan seluruh objek barang secara dinamis. List bersifat private, artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi CROD. Jadi di sini terdapat public void tambah barang, yang mana ini metode yang menerima objek barang sebagai parameter lalu menambahkannya ke dalam list. Ini adalah proses create dalam CROD. Selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi ubah barang. Jadi bagian metode ini mengganti data barang pada posisi tertentu berdasarkan indeks. Data lama akan diganti dengan objek barang yang baru. Ini adalah proses update. Selanjutnya kita ke bagian fungsi hapus barang. Jadi metode ini menghapus data barang berdasarkan indeksnya. Setelah dipanggil, barang pada indeks tersebut akan hilang dari list. Ini adalah proses delete. Dan selanjutnya mengambil semua barang. Get all barang. Metode ini mengembalikan seluruh data barang yang tersimpan dalam list. Fungsi ini biasanya dipakai oleh form inventaris untuk menampilkan data ke tabel. Ini adalah proses read dan tercukupilah CROD. Yang pertama ada tambah, yang kedua ada ubah, dan yang ketiga ada hapus, dan yang terakhir ada ambil. Dan ini merupakan tampilan form inventaris dan isinya ada aplikasi inventaris barang. Di sini saya tambahkan juga bersihkan form. Jadi apabila di sini berisikan tulisan-tulisan, ketika user klik bersihkan form, maka otomatis terhapus semua kosong seperti ini. Di sini terdapat ada tombol tambah, ubah, dan hapus. Dan di sini terdapat tabel barang, dan di sini terdapat tombol ekspor data, impor data, ekspor JSON. Jadi inilah yang mengisi nilai tantangan saya agar nilai saya maksimal. Oke, kita jalankan project saya ini. Contohnya misalnya kode barang 121, nama barang misalnya minyak rambut, jumlah barang misalnya ada 12, untuk harga barang misalnya 8.000. Oke, kita tambah masuk ke bagian tabel barang sesuai yang ada di sini. Untuk mengubah misalnya nih, saya mau mengubah namanya menjadi minyak goreng. Saya klik dulu. Pas sudah jadi biru, kita langsung masukkan tulisannya misalnya minyak goreng dan kita klik ubah. Maka berubahlah tulisan minyak goreng. Untuk menghapus data tersebut, kita pilih terlebih dahulu, lalu kita klik hapus dan otomatis terhapus. Oke, kita tambahkan dulu untuk kita sebagai contoh ekspor data, impor data, dan ekspor JSON. Barang saya minyak goreng ini jam 12, harganya 18.000. Namanya gelas. Jumlah barang ada 10, harganya 7.000. Di sini ada tisu. Jumlah barang ada 6, harganya 9.000. Oke, di sini terdapat ada 3 data. Kita ekspor data. Kita masukkan ke bagian dokumen sini. Nah, kita save.
data berhasil diekspor ke C user asset documents yang bernama dan nama filenya data inventaries txt. Dan impor ini kan kita memasukkan file dari luar ke dalam dan ekspor JSON. Saya di dokumen ini juga save. Nah, data berhasil diekspor ke C user asset documents data inventaries yang berformat JSON. Oke, untuk menampilkan hasil bersihkan form, saya misalnya isi ini dulu. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya user, oh ini salah nih, kita klik bersihkan form. Nah, maka otomatis semuanya terhapus. Oke, sekian itu saja penjelasan project dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.